Karena kalau seandainya dibuka, Anda udah buka baju, udah bulat, ya kan? Yang satu ternyata masih belum dikunci, kebuka, bleh, kelihatan. Hai, kita ketemu dengan Brother House Indonesia. Di episode perdana ini kita akan membahas salah satu unit daripada klaster di perumahan besar di Kota Madya Bogor. Nah, for info, di perumahan ini punya akses khusus menuju tol. Jadi dari luar gerbang perumahannya selangkah mungkin sekitar 50 meteran aja langsung menuju tol. Jadi akses kemana-mana dekat. Jadi perumahannya apa? Perumahannya bernama Bukit Cimanggu City. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu unit bernama tipe Carbera di dalam klaster bernama klaster Lanos. Oke, kita akan bahas secara tuntas unit ini. Pertama kita akan bahas dari sisi tampak luar. Oke, kita bahas atapnya dulu, oke? Nah, ini rumah ini kalau secara warna ini simple, tapi ini mahal banget ya kesannya. Karena ini kalau dari warnanya bisa dibilang ini warna-warna yang sangat soft. Di sini ada warna abu muda, ada putih, ada nuansa-nuansa krem juga, dan ada nuansa hitam sedikit, tapi lebih didominasi hitamnya, lebih ke gentengnya. Oke, berbicara bagian atas ya, ini termasuk dalam tipe atap lana. Atap lana didominasi dengan variasi di bagian depannya, ini tipe atap limas. Nah, ya, di bagian atasnya yang dekat-dekat jendela, kita lihat itu ada frame ya, ada frame berwarna putih dengan plus ada topi-topian ya, topi-topian kecil untuk menutupi di bagian jendelanya. Nah, oke, pas di bagian tengahnya, di bagian atas ya, ini tertutup sama kanopi, itu ada balkon yang tidak terlalu luas tapi pengungsiannya cukup maksimal. Jadi untuk melihat view gunung, kebetulan perumahan ini pas di bagian spot ini memang view Gunung Salaknya kelihatan banget, bos. Ya, oke, tampak atas cukup, kita bahas ke bagian bawahnya. Sebelum gue bahas di bagian bawahnya, ya kita lihat dulu, ini ada kanopinya. Ini informasinya, ini bonus. Jadi kalau pembelian unit Carbera ini masih di dalam fase promo. Ini keren banget karena yang diberikan adalah spek kanopi yang bisa dibilang mahal, bos. Ini kita lihat ada tempered glass ya, ada tempered glass, namun ini tipikalnya yang typical black ya. Jadi tidak transparan. Ini bikin area bawahnya ini jadi nggak akan silau atau nggak akan panas. Nah, untuk bahannya sendiri ini dari besi solid dan kokoh. Oke, sekokoh aku. Kata bini gue. Oke, sekarang kita bahas di bagian karbot. Nah, bagian karbotnya ini, gue udah baca brosurnya, ini luasannya ini secara detail nih gue sebutnya. Lebarnya 5425, dan untuk panjang ke belakangnya kurang lebih sama, di kisaran 5,5an lah, sama seperti itu. Oke, untuk di bagian depannya ini simple aja. Ini dipasang tali air seperti ini. Tali air ini seperti yang kita tahu ya, kalau tali air ini memang diaplikasikan untuk memudahkan nanti kalau pembuangan air di sini, misalkan lagi ngebersihin mobil dan lain sebagainya, biar airnya bisa mengalir sampai jauh, kayak sampai Bengawan Solo. Oke, nah ini ada variasi kecilnya, bos. Nah, ini dikasih kayak ini ya, kerikil-kerikil dari pantai gitu ya, kecil-kecil seperti ini. Oke, nah di sini mungkin cukup kita bahas. Sekarang ke area sebelah kanannya. Area sebelah kanannya ini
panjangnya atau lebarnya ini 1,575. Gua hafal banget ya. Saking menurut gua ini rumah ini keren banget menurut gua. Nah, ini pengaplikasian di bagian depannya ini bisa dijadikan area taman ya, dengan penggunaan pemaksimalan daripada tumbuhan-tumbuhan kecil ini membuat rumah ini simple, cantik dan elegan. Nah, khusus bagian ini, gue kalau ngelihat bahan bangunan kayak begini, material seperti ini, selalu inget lagu ini. Bondan. Adam Badukun, coba ngobatin pasiennya. Apa coba? Alam. Iya, ini material batu alam bos ya. Ini yang dipakai material batu alamnya warna abu sama krem. Ini krem atau abu sih? Itu kayaknya perpaduan. Ini nih abu tua, abu muda, dan ini krem gitu kali ya. Ini gradasi ya bos ya. Oke, nah seperti ini. Ini kalau lebarnya kurang lebih sekitar 30 sentian dan panjang ke atas kurang lebih ini sekitar 2,5. Oke, nah setelah di sini ini bagian tiangnya, bagian tinggal masuknya ada yang tidak boleh gak boleh kelewatan di sebelah sini. Ya, ini masih ada frame. Ternyata tadi ada frame yang gue bahas dari atas itu ternyata nyambung dari atas sampai ke bawah bos. Ini karena kepotong aja nih sama kanopinya. Jadi dari atas sampai ke bawah ini ada frame ya. This warna putih. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 20 sentian ya. Untuk jendelanya ini kurang lebih sekitar panjang 2,5 meter ya, sekitar 2,5 meter. Nah, ini ada pun dari bahannya sendiri. Ini dari aluminium powder coating tipenya. Ya, ini tipe kali itu. Jadi ini tipenya tipe khusus dan ini aluminium yang memang secara kualitasnya bagus. Kita bahas dulu. Masih ada jendela yang satu lagi. Karena jendela itu tidak boleh satu bos, harus 2 sepasang. Karena kalau sendiri itu sepi. Kasihan kalau malam-malam kayak lu bro. Oke, ya sebelah sini. Ini ada jendela, ya ada jendela. Ini bukan jendela mati ya, jadi jendelanya bisa dibuka. Jendelanya bisa dibuka tutup ya. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 2 meter. Sekitar 2 meteran dengan lebar kurang lebih sekitar 1 meteran lah ya. 1 meteran. Nah, ini spesial nih. Ini pintu ini bukan dari kayu solid. Biasanya kalau rumah-rumah gitu biasanya dari bahan kayu solid ya. Kayu solid atau biasanya multiplex dan sebagainya. Nah, ini menggunakan material yang sangat spesial, bos. Ini jenisnya adalah pintu dengan jenis pabrikan. Pabrikan ini apa? Ya, pabrikan ini punya material khusus. Kalau ini dari bahannya, yang gue baca sih, ini dari beberapa material. Bisa plastik, udah gitu bisa dari sejenis pipa gitu ya, bahan-bahan pipa gitu, dan material lainnya. Jadi bisa dijamin kalau ini udah jelas, anti rayap. Jadi kalau misalkan kayu-kayu kayak saluran meranti dan sebagainya, itu kan biasanya harus ada pemeliharaannya. Biasanya setahun sekali harus disemprot biar nggak kena rayap. Tapi kalau ini insya Allah aman bos. Ya, untuk panjangnya sendiri ini 2 meter ya. 2 meter, sekian lah ya. Oke, nah ini panjang pintunya. Lebar pintunya kurang lebih 1 meter, 30 atau 20 ya. Oke, dan ini gagang pintu ya. Gagang pintunya ini dari stainless dengan pegangan seperti ini. Ini bagian tengahnya ini bagian doff dan bagian atas ini dibikin glossy. Ini kokoh banget pokoknya. Kokoh banget. Oke, sekarang kita masuk. Silahkan masuk. Nah, seperti perumahan pada umumnya sekarang, jadi kebanyakan kalau area ruang tengah sama area dapur itu ini dibikin menyatu, atau area makan ya, dibikin menyatu. Nah, ini bahkan open space-nya bisa kelihatan daripada perpaduan area tengah, ya. Ini ruang makan dibikin satu open space-nya, dan langsung ke bagian belakang atau area dapur. Ini terserah, mau dijadikan dapur bersih atau dijadikan dapur kotor. Yang jelas kalau dibikin furniture seperti ini, nggak tega ya. Kalau dibikin dapur kotor. Yang jelas dengan konteks seperti ini, konsep seperti ini, pokoknya kalau habis masak harus dibersihin. Oke, sekarang kita bahas dulu
balik lagi ke area ruang tamunya. Nah, ini dengan space, kalau dari lebar area ruang tamu sampai dengan area makan yang open space ini lebarnya 4,6. Kalau lebarnya nanti perpaduan dengan area dapur ya. Jadi gue agak susah untuk bisa ngukurnya. Yang jelas ini lebih panjang karena kita nyambung sampai ke area dapur. Nah, bagian tengah ini kita dikasih mini sofa seperti ini ya, biar efisien. Mini sofa seperti ini. Nah, ini ada meja. Mejanya ini terbuat dari bahan granit. Granit dengan ketebalan sekitar 1 cm. Di bagian TV, back wall ya. Jadi ini seperti back wall TV sebenarnya. Oh benar ternyata Bondan. Ini ternyata back wall TV, namun memang dibikin variatif. Di belakang ini sepertinya ada ornamen kayunya bagian belakangnya, sama seperti kayu, apakah multiplex atau segala macam, ini ketutup bagian belakangnya. Yang jelas di bagian belakang TV-nya ini dilapisi sama wallpaper. Ya, jadi kalau seandainya misalkan Anda nanti mau beli rumah ini, nanti pengaplikasiannya furni seperti ini, bagian belakang yang jelas bisa terserah nanti memilihnya mau konsepnya mau bunga-bungaan atau dan lain sebagainya. Yang jelas kalau untuk rumah ini menurut gue sih ini pas banget ya. Ini dibikin kesan kayak warna-warna alam atau batu-batu alam gitu ya. Nah, lapisan bagian atasnya ini menggunakan granit, Bos. Jadi ini ornamen furnisnya ini dengan dikasih granit seperti ini bikin jadi eksklusif banget ini ruangan ini ya. Oke, kalau ini ya ada kabinet seperti lemari-lemari ini lebih bisa memaksimalkan. Jadi kalau saat misalkan ada barang-barang ya, nggak perlu diberantakin di luar, cukup dimasukin aja di sini. Nah, kebanyakan sih seperti itu, kayak rumah gua aja rapi gitu kan. Tapi pas giliran buka lemari, breng, mainan anak semua. Oke. Nah, yang bagian ini kerennya lagi. Ini dikasih ambalan-ambalan, 4 lapis lah ya, 4 lapis. Ini ambalan-ambalan. Bahannya ini sama dari besi juga, besi hollow ya. Kalau bawahnya langsung ke bawah, ini bagian tengahnya ini dikasih kaca bening atau kaca transparan seperti ini. Nah, dikasih variasi-variasi yang barang-barang seperti ini keren banget, simple tapi mahal kesannya. Oke, ini sebelah kanan dan sebelah kiri ya sama aja lah ya. Sama aja. Ini penerapannya seperti ini. Jadi ini ambalan-ambalan dari besi ini bikin rumah ini jadi berkelas banget. Nah, area belakang. Nah, ini mungkin bagi Anda yang belum terlalu tahu. Jadi ada kaca seperti ini tapi kok warnanya tidak jernih gitu ya. Ini salah satu jenis daripada kaca black mirror. Nah, adapun daripada warnanya sendiri kecenderungan ada yang black, ada yang coklat, itu kecenderungannya, ada yang kuning. Ada jenis-jenisnya, Bos. Nah, kalau ini kebetulan kecenderungannya sedikit lebih ke kuning atau lebih ke coklat mungkin ya, kalau yang ini. Nah, adapun daripada bagian sini ya, kacanya ini memang dibikin nggak langsung satu, apa bahasanya ya, satu geblek gitulah, apa ya istilahnya, satu lapis langsung gitu ya secara keseluruhan, tapi memang dibikin potong-potong ini. Mungkin ini sengaja biar ada variasi atau sesuatu yang berbeda. Karena kalau misalkan langsung satu lembar seperti ini kacanya mungkin sudah umum kali ya. Ini karena memang perumahan ini atau rumah ini memang pengen kelihatan berbeda. Sekarang ini memang sesuatu yang berbeda itu selalu dilirik orang, Bos. Makanya kita memang harus tampil berbeda gitu. Kita harus tampil berbeda gitu. Apaan sih? Oke, ini juga ada meja ini sama juga, ini dari granit. Dari granit dengan variasi bawahnya, ini mejanya keren banget ya, cakep banget ya. Ini dari besi juga. Dari besi dalamnya. Ini kokoh banget. Ini sama juga, jenis besi yang kosong juga dalamnya. Tapi keren banget ya variasinya. Kalau ini bawahnya, ini sepertinya multiplex. Oke, ya sekarang di bagian sini, bagian belakang. Daripada belakang area makan, ini ada meja makan. Meja makan. Ini meja makannya dibikin senada ya dengan konsep furnish yang sebelumnya. Meja makan ini juga sama. Semua ini pakai granit semua. Kalau ini lebih tebal lagi, Bos. Ini sengaja nih dibikin seperti untuk nyambut kita, Bondan.
Cuman lagi nunggu aja beres nge-review baru nanti sajiannya dikasihin ke kita. Oke, gitu aja lah ya. Sekarang kita langsung nyambung ke area belakang. Nah, area belakang ini ada area minibar. Ya, area minibar plus ambalan-ambalan juga. Ini keren ya. Ada ambalan juga. Area minibar ini. Nah, kalau di bagian sini, ini sepertinya bahannya kaca ini. Bagian luar ini. Ini kaca, namun ini tebal banget ya. Meja ini keren banget ya. Plus dikasih kursi di bagian sini. Dan kursinya yang kitanya duduknya jadi tinggi gitu. Memang dibikin konsepnya jadi kayak konsep bar gitu. Nah, sekarang kita sambung ke area dapur ya. Ini ada kitchen sinknya. Kalau bahannya sama seperti yang tadi gue udah bahas di sebelah sini. Ini kitchen sink berada di posisi bagian kiri dan sebelah kanannya langsung disambungkan dengan kompor gas. Nah, kalau yang ini gasnya pakai yang kaca tebal. Ya kayak gini. Nah, ini kitchen setnya seperti ini pengaplikasiannya. Ada 1, 2, 3, 4 space sama rak-rak 3 lapis ada di sini. Nah, ini kitchen setnya. Kalau pada umumnya biasanya kitchen set bawahnya itu langsung dengan atasnya. Kalau sebelah sini, kalau yang rumahnya ini kebetulan karena di area belakangnya ini kaca, jadi ini ada kaca, 4 lapis kaca, ya. Ini kacanya dibikin, kacanya bisa terbuka juga ya sepertinya. Hanya 2 mungkin yang bisa terbuka, yang 1 jendela mati. Yang ini jendela kebuka, ini jendela mati. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal rollnya dibuka tutup aja, bos. Nah, ini kerennya lagi, ketika dibuka, kita bisa melihat taman. Jadi kalau sama pasangan kita di situ mau nyemangatin kita lagi masak, terus mau ngerayu-rayu gitu di sebelah, nambah semangat kita tuh. Coba Bondan ke belakang. Oke, kayak gitu ya. Oke, gue tutupin lagi ya kan? Backlight nggak? Gue tutup lagi ya. Nah, oke. Ini masih rangkaian daripada kitchen setnya. Jadi ini kitchen setnya ini langsung disatuin, digabungkan dengan bagian atau part daripada lemari es. Jadi ini dengan ketinggian plafon ini kurang lebih sekitar 3,2 sekian ya, 3,2 sekian. Ini dengan kitchen set seperti ini dibuat secara khusus menyikapi area jendela yang berada di sebelah belakang daripada area kitchen sink. Jadi dibikin space-nya ke sebelah sini. Ini ada lemari. Seperti ini. Nah, ini lemari esnya. Oke, siap. Oh ya, satu yang kelewat. Di sini juga ada jendela, bos. Jendelanya bisa dibuka tutup. Ya, itu ada area taman. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk area taman. Selamat datang ke area kamar mandi. Ayo masuk yuk, berdua. Ups. Nah, ini panjang daripada area kamar mandi ini 3,6 meter dengan lebarnya sekitar 1,2-an. Ini kalau untuk area lantainya, ini menggunakan lantai putih abu-abu ya, dengan variasi corak-corak belah-belah kayak begini ya. Jadi ini dibikin action seperti ini. Ini keramik ukuran 40 x 40 ya. Oke. Nah, untuk dindingnya sendiri ini juga sama. Ini menggunakan bahan keramik. Kalau dari warnanya mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan yang bawah ya. Cuman ini lebih tua sedikit ya. Lebih tua sedikit. Ini dengan menggunakan keramik 60 x 30. Nah, ini gradasi. Ini lebih tua lagi, bos. Jadi ini memang gradasi sengaja dibikin. Ini lebih muda. Ini tuaan dikit gitu kan, kayak lu kan lebih muda nih, gua tuaan dikit gitu. Tapi kurang lebih beda-beda 1 atau 2 tahunan lah. Oke, ini seperti ini ya, sama 60 x 30. Nah, ini jendela sengaja dibikin biar area kamar mandi ini terang. Nah, sepertinya kalau seandainya rumah ini sudah ditinggali, bos, kayaknya tidak mungkin dibiarkan seperti ini aja, betul nggak? Setuju nggak? Iya. Karena pasti ketakutan orang intip ya nggak? Iya.
Dari lantai 2 gitu kan ya? Betul, apalagi kalau sana itu lantai 2 kita lagi ngapa-ngapain kelihatan ya. Atau kecuali kalau orangnya eksibisionis senang diliatin. Gak boleh lah ya, jelas ya. Jadi kita bisa kasih tirai atau apapun itu, atau mungkin kita kasih untuk kaca itu kan banyak ya media yang bikin glossy gitu ya, stiker glossy atau yang doff begitu ya, stiker doff ini bisa diaplikasikan seperti itu. Nah ini area bagian sini sama seperti area kamar mandi pada umumnya. Ini ada area shower dan ini bagian keran di bawah. Ini jadi area mandinya. Nah ini sama. Ini bagian wastafel. Bagian wastafel ada di sebelah sini plus kaca seperti ini. Ini yang jelas ini pemanfaatannya ini simple tapi fungsinya maksimal, keren banget. Ini kalau saya masih mau lari-larian di sini bolak-balik olahraga sebelum mandi atau ngapain itu bisa bos. Nah di belakang lu nih, benar. Nah ini ada toilet duduk ya. Kalau ini sih mereknya apa nih? Toto. Oh, keren ya. Ini Toto. Ini sama. Ini juga Toto. Ini juga Toto juga. Ya, nah seperti ini. Kalau Toto nggak usah dipungkirin lah ya. Kualitasnya udah jelas. The best. Keren. Oke, sekarang kita lanjut dengan area kamar. Ya, ini kamar ini luasannya. Kalau gue lihat ya, ini luasannya 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter sepertinya. Nah ini menggunakan kasur yang queen size atau ukuran sedang. Nah, tadi ada yang kelewat sepertinya. Untuk lantai di area dasar ini menggunakan homogeneous style ukuran 60 kali 60. Ini efeknya bikin hawa rumah itu jadi dingin bos. Ya, percaya deh. Ini enak banget. Homogeneous style ini sekarang untuk rumah-rumah yang medium ke atas kebanyakan dipakai. Karena keren banget. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk dindingnya. Kebetulan rumah ini diaplikasikan dengan menggunakan wallpaper warna abu muda. Ya, area sini sama area sini. Nah, sama kita udah review ya tadi dari area luar. Ini ada ventilasi cahaya dan ini ada pintu. Ada jendela yang bisa dibuka tutup bos. Nah, kayak begini. Nah, ini tergantung daripada pilihan Anda. Yang jelas rumah ini, area belakang daripada kasurnya ini divariasi dengan wallpaper dengan corak bunga seperti ini. Dengan ada list gold. Kayak begini, ini keren banget. Dan ini juga ada variasi-variasi. Dari bahan apa? Dari besi juga bos, besi tapi tipis, keren banget ya. Ini variasinya seperti ini. Oke, ini meja-meja juga. Ada meja kecil ini juga bisa digunakan untuk sebagai tempat daripada lampu tidur. Lampu tidurnya keren ya, simple banget, simple tapi keren. Nah, ini meja seperti ini, keren. Nah, oke, ketika masuk kita juga sudah disambut sama kaca. Nah, seperti yang juga diterapkan di kaca yang depan di tengah rumah, ini juga kita menggunakan black mirror. Black mirror seperti ini. Jadi efeknya tidak terlalu seperti pada umumnya kaca ya. Tapi ini adalah black mirror. Panjang banget dari bawah sampai atas, ukuran kurang lebih sekitar 3 meter sekian. Ini kacanya dari bawah sampai ke atas, bos. Nah, ini di ruangan ini kita juga disambut dengan lemari yang super besar. Lemari ini bisa dimanfaatkan secara maksimal karena ini space-nya ini sangat banyak banget. Di bawahnya ini ada rak-raknya. Ini terbagi menjadi 4 space, 4 bagian. Di sini bisa untuk menggantung baju. Di atasnya mungkin untuk baju-baju atau tumpukan-tumpukan bahan-bahan yang besar ya, bisa disimpan di atas sebelah sana. Ini, kalau ini kaca transparan, tapi sama juga, black juga. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Keren ya. Ada lampu-lampunya loh. Tuh, lampu-lampu kuning. Jadi menyala kuning. Jadi romantis. Oke,
nutup mati ya? Nah, kalau nutup ternyata mati. Kalau buka, dia nyala. Tutup lagi. Mati lagi. Buka lagi. Udah, keterusan. Nah, seperti inilah area belakangnya. Lebar banget ya. Ini masih bisa difungsikan untuk nambah-nambah ruangan nextnya sebenarnya. Tapi dengan memang ruangan luasan tanah dengan 100,05 ini sebenarnya udah cukup sebenarnya. Jadi dibiarkan aja area belakang ini sebagai area taman. Nah, kalau dari lebarnya ini di 8,1-an atau 8,7 lah ya. Kurang daripada 1 meter. Ini space-nya seperti ini, segini. Nah, area lebarnya ini di 8,7. Nah, oke, lanjut. Untuk lebar area ini di 3,775. Dan panjangnya ke sebelah kanannya, panjangnya bisa dilihat ini 7 meter. Panjangnya 7 meter. Dan space yang di sini ini sekitar 2150 ya. Nih, pemanfaatan daripada area belakang ini sekarang ini dijadikan sebagai area taman, ditumbuhin sama pohon-pohon kecil seperti ini. Pemilihan pohonnya kebetulan ini keren banget ya, pas banget ini. Jadi simple ditambah dengan pohon yang sedikit besar di sini. Nah, kalau seandainya misalkan Anda berkenan area belakang ini untuk dijadikan area belakang untuk ngopi-ngopi ditambah gazebo, ini masih bisa karena kebetulan ini masih terbuka. Jadi kalau masih hujan masih langsung ke area tanahnya. Oke, sekarang kita lanjut review ruangan selanjutnya. Nah, tangga ini menggunakan railing. Railingnya dari stainless ya, dengan ini ada tempered glassnya ya. Kita ada punya 2 kamar ya. Ini master bedroom. Ini pilihannya sih sebenarnya tergantung daripada pemilik. Yang mana yang jadi master bedroomnya karena masing-masing ruangan ini besar-besar. Ini kamarnya ini panjang banget. Panjang banget. Ini kalau dari lebarnya ini sekitar 2,5. Kalau panjangnya kurang lebih ini sekitar 4 meteran. Sekitar 4 meteran ke belakang. Kalau ini menggunakan ini seperti queen size juga ya. Pakai queen size juga ini. Sama seperti yang kamar yang di bawah. Pakai queen size. Ya, ini dindingnya sama, masih pakai wallpaper juga. Ini dikasih variasi tergantung daripada keinginan Anda lah. Kalau yang ini variasi simple seperti ini aja karena memang konsepnya abu-abu. Jadi ininya pun, variasinya pun, lukisannya pun yang simpel-simpel, yang senada. Nah, sama seperti kamar yang di bawah ya. Ini pakai black mirror. Aduh, gua jatuh. Pakai black mirror, sama ini lemarinya juga mirip dengan apa yang di bawah. Nah, keren ya rumah ini. Kenapa? Karena memang rumah ini akan sangat maksimal daripada pencahayaannya. Jadi bisa dibilang anti gelap itu ruangan ini. Jadi ruangan yang di bawah pun, area dapur, itu kan ventilasinya atau area jendelanya itu banyak. Ini juga sama bos, sama. Jadi ini ada jendela hidupnya 2. Bisa dibuka tutup bos. 2 sama 2 yang hidup, yang matinya 2. Seperti itu. Nah, kalau ini meja kerja. Meja kerja dibikin seperti ini, duduknya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Oh iya, ini yang tadi gue mau bahas. Jadi, ada antara 2 kamar ini ternyata ada connecting ruang kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu bisa connecting antara satu kamar dengan satu kamar lainnya. Nah, keren ya? Jadi langsung kelihatan tuh kamar yang satu lagi ya bos. Ya seperti ini. Namun kalau kamar seperti ini, saya note sama Anda. Pastikan kalau Anda mandi atau ngapa-ngapain, kamar mandinya dibuka yang satu. Anda masuk, kamar mandi dibuka yang satu. Karena kalau sana dibuka, Anda udah buka baju, udah bulat, ya kan? Yang satu ternyata masih belum dikunci. Kebuka, bleh, kelihatan. Connecting ini seperti ini. Tapi kan ada kunci ya, ada kuncinya di pintunya. Jadi harus ingat dan di note aja kayak gitu. Ya, ini kamar mandinya seperti ini. Kalau daripada lebarnya, sepertinya ini kurang lebih sekitar 2,5 meter ya. Dengan lebarnya kurang lebih sekitar 1,3-an.
1,3 ini panjang. Nah, kalau untuk dindingnya sama seperti yang di bawah, namun coraknya saja yang berbeda. Kalau ini coraknya salur-salur ya, salur seperti ini, ngambil corak kayu. Ini abu-abu muda juga, terhubung dengan area bawah. Ini juga sama keramik ukuran 40 kali 40. Sama, ini pakai corak kayu juga. Seperti itu. Sama seperti yang di bawah juga. Ini ada showernya, ada toilet Toto ya, sama wastafel, area wastafel, dan disambut dengan kaca bagian depan, bos. Oke, sekarang kita ke kamar yang satunya lagi, lewat sini aja, nggak apa-apa berbondan, tak apa-apa kan? Ya udah kita ngelobos aja ke kamar yang ini. Nah, kalau kamar yang ini sepertinya kamarnya lebih kecil. Jadi sepertinya skenarionya, bahasa skenarionya. Sepertinya di ruangan sebelah sana itu adalah kamar orang tua. Di sini kamar anak gitu ya. Ya mungkin bisa untuk kontrol. Jadi kalau saya mau nengokin anak lewat kamar mandi terus langsung ke sini. Ribet gak sih? Ya itu terserah lah ya. Terserah Anda kalau kayak begitu. Yang jelas ini sama. Pengaplikasian daripada kasurnya ini sama. Hampir semua kasur di sini karena memang menggunakan furnish yang memang yang besar. Jadi disikapi ini kasurnya itu kasur ini ya, queen size yang seperti ini. Tapi mungkin ada yang ukuran lebih besar lagi. Mungkin itu yang namanya master bedroom ya. Ya, area belakangnya. Oke, bro, di sini ini ada kaca. Sama juga black mirror juga. Kalau ini lebih besar ya. Jadi memang dibuat di meja kerja ini, langsung di belakang ini langsung kaca. Ini pilihan lah nanti. Apakah ini nanti mau dijadikan sebagai meja rias atau lain sebagainya. Ini tergantung daripada pilihan Anda nantinya. Nah, bisa dibilang sepertinya kalau ngelihat daripada ukuran kasurnya, ini kasurnya ukuran king size. Jadi bisa dibilang kayaknya orang tuanya itu tidurnya di sini ya, bro. Gitu, karena memang ini pakai king size. Lampunya pun ada di posisi kanan dan posisi kiri lampu. Jadi memang ini adalah master bedroomnya, berarti ada di lantai kedua. Oke, kalau variasinya seperti ini sama, area begini, ini ada black mirror-nya juga di kanan kiri, jadi dibikin sepasang. Kalau yang tadi sih mostly kebanyakan hanya satu space aja. Kalau di sini kanan dan kirinya dikasih black mirror seperti ini, dan lampu tidur pun di posisinya ada di 1 dan 2. Sama kalau area belakangnya sama seperti kamar yang di lantai bawah ya. Itu juga sama variasi. Cuman kalau yang di bawah itu kan variasinya itu lebih ke bunga. Kalau ini dibikin bulat-bulat ala piring-piring cantik seperti itu. Oke. Nah, dari sini, nah bagian sebelah sini ya. Nah, kalau yang lain kan posisi daripada lemari baju itu posisinya selalu di kanan dan kiri daripada area kasur. Kalau di sini dibikin agak terpisah karena ternyata memang ini adalah kamar yang paling luas, bos. Ini adalah kamar yang paling luas. Jadi ukurannya lebih besar daripada ukuran yang tadi. Ini kalau seandainya diukur ini seperti ini sekitar kurang lebih sekitar 5 meteran lah sebenarnya. 5 meter atau 6 meter lah ini ya. 5 meter ini, dan lebarnya kurang lebih sekitar 3, sekian, 3 meter sekian lah. Ini lebar banget. Ini lebarnya. Nah, ada kamar khusus untuk kamar ini, kamar mandi khusus maksudnya. Jadi ini menggunakan keramik juga, menggunakan bahan keramik, disambut dengan kaca. Wastafelnya sama, wastafelnya daripada Toto, seperti itu. Ada kaca di sini. Nah, untuk yang ini, kalau yang di bawah itu kebanyakan nuansanya itu abu-abu. Tapi kalau yang ini dibikin nuansa krem kekuningan, betul nggak? Krem kekuningan ya ini ya? Kuning aja dulu. Ya? Kuning atau apa nih? Ya, kuning ya. Ini lebih ke kuning ya. Dibikin seperti ini. Nah, ini sama ukurannya 60 kali 30. Kalau yang bawah sama ukuran 40 kali 4. Nah, ini ada ventilasi, ada jendela. Ini jendela hidup, jadi bisa dibuka tutup ya. Jendela bisa dibuka tutup. Nah, pasti nanti harus kasih stiker Dove seperti itu ya, untuk nutupin biar nggak terlalu transparan seperti ini. Menurut gue sih seperti itu. Atau kalau seandainya misalkan mau dibikin kasih jenis tirai juga nggak masalah, begitu. Ya, seperti itu, sama seperti yang di bawah. Ini ada toiletnya. Nah, ini, namun toiletnya ini, toilet duduknya lebih keren ya, kalau bagian atas ya.
lebih bagus spek daripada toilet duduknya. Kalau ini juga sama. Karena ini mungkin master bedroom, jadi memang dibikin lebih spesial karena untuk orang tua. Orang tua yang nyari duit, bos. Gitu. Jadi memang harus paling spesial. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah disiapkan ya, saluran. Jadi kalau seandainya misalkan mau menggunakan penghangat, air penghangat, ini sudah disediakan salurannya. Ini bolong, nanti someday ini akan tersedia ini alatnya. Ya, dindingnya yang sebelah sini kalau secara ukuran sama 60 x 30, namun dengan variasi ala-ala tali seperti ini ya. Ini membuat jadi agak berbeda daripada ruangan yang lainnya. Ya, teman-teman, kita sudah mereview hampir semua ruangan daripada rumah tipe Carbera ini. Menurut pendapat saya ini untuk harga di 1,4, mulai 1,4 dengan luasan 95 per 100,05 untuk area tanahnya dengan spek yang istimewa seperti ini keren banget. Kenapa? Karena kebetulan areanya ini berada di area bisa dibilang ini tengah-tengah kota Bogor. Karena kebetulan ini kan punya akses secara khusus ke tol. Istimewa banget. Harganya cuma di 1,4 miliaran. Gitu. Speknya, semuanya bahan-bahannya ini keren banget. Jadi menurut Anda, jadi bagi Anda yang sedang mencari rumah, pengen di tengah kota Bogor, aksesnya bisa mudah kemana-mana. Menurut gue sih ini pilihan yang sangat menarik. Recommended banget rumah ini buat Anda yang sedang cari rumah yang cukup besar dan anak banyak, ya kan? Ini keren banget. Not. Oke teman-teman, kita sudah mereview secara lengkap untuk area rumah tipe Carbera ini, ukuran 9 dengan ukuran tanah 1,5. Nah, review kita cukup sampai dengan di sini. Kalau seandainya misalkan Anda suka sama video ini atau video ini cukup dan akan sangat bagus untuk direferensikan untuk calon-calon buyer Anda atau teman-teman yang cari rumah, boleh di-subscribe, boleh di-like, dan tolong disebar link daripada video ini. Oke, cukup review kita pada hari ini. Kita akan ketemu dengan review-review selanjutnya. Sampai ketemu dengan Brother House Indonesia. Ciao. Nah, kunci. Dikunci. Kuncinya nggak ada.